Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin a'azanallahu wa iyyakum. Bab yang kedua, Madhabus salafus salih rahimahumullah fi mubtilatil a'mal. Melanjutkan pada bab yang kedua, yaitu mazhab salafus salih tentang pembatal-pembatal amal. Dhahaba fariqun min al-qadariyati ihda at-tawaif al-mukhalifati lima kana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam was sahabatu ridwan radhiyallahu anhum ila al-qaul inna as-sayyi'ati yubtilanna al-hasanati fala yanfa'u imanun ma'a ma'siyah. فحكموا على العاصي بحكم الكافر وأبطلوا عمله وحكموا عليه بالخلود في نار جهنم. Sebagian penganut paham Qadariyah, yaitu sebuah kelompok yang menyimpang dari jalan Rasulullah SAW serta jalan para sahabat. Kita akan membahas tentang Qadariyah, sebagaimana yang Rasulullah SAW bersabda tentangnya, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Nah, terdapat sebuah athar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya di Basrah, ya, ada seorang namanya Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani, ya. Dan dia mengatakan sesuatu yang mana para sahabat dan para tabi'in waktu itu tidak mengatakan hal tersebut. Nah, ternyata perkataan ini didengar oleh Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari rahimahumallahu ta'ala. Nah, kemudian, dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nah, keduanya tidak tahu hukumnya, tidak tahu ilmunya tentang perkataan Ma'bad al-Juhani ini. Kemudian mereka berdua, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, itu berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah ketika musim haji. Ada riwayat haji, ada riwayat umroh. Mereka berangkat ke Mekah untuk menunaikan haji, itu riwayat yang kuat, ya. Dan mereka berharap bahwasanya mereka berdua mendapati seorang sahabat
Ya. Nah, ternyata hal tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka berdua bertemu dengan Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Nah, kemudian mereka berdua itu menggandeng Ibnu Umar, salah satunya di kanan, salah satunya di kiri. Itulah gambaran bagaimana seorang sahabat dan tabi'in ketika bertemu dengan orang alim. Ya. Dan betul-betul memanfaatkan, bukan manfaatkan sih. Ya, memanfaatkan waktunya mumpung ada seorang alim itu datang kepadanya. Ya. Kemudian setelah menggandeng keduanya, kemudian menempatnya di suatu tempat. Ya. Kemudian berkatalah di antara dua orang tersebut, Ma'bad al-Juhani, ada orang di antara kami itu, dia mengatakan ada sekelompok orang yang berpandangan takdir itu tidak ada. Takdir itu tidak ada. Dan segala sesuatu itu baru ada ketika terjadinya sesuatu itu. Artinya tidak tertulis di Lauhul Mahfuz dan Allah tidak mengetahuinya. Wala'iyadzubillah. Apa kata Ibnu Umar? Ya, kalau kamu bertemu dengan mereka, beritahukan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Yang ini menunjukkan bahwasanya perkataan semacam ini yang keluar dari Ma'bad al-Juhani itu tidak didapati oleh para sahabat. Para sahabat tidak pernah mendapatkan perkataan yang semacam ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga Ibnu Umar mengatakan dia berlepas diri dari perkataan ini. Ya. Kenapa berlepas diri dari perkataan semacam ini? Karena bisa jadi orangnya kena syubhat. Makanya ketika menghadapi sebuah syubhat atau perkataan sesat itu, bisa jadi orangnya belum disesatkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya barang siapa yang terjatuh dalam bid'ah tidak berarti dia ahli bid'ah. Bisa jadi dia ikutan atau masih ada syubhat di kepalanya. Ya. Dan orang yang terjatuh dalam kekufuran tidak serta-merta langsung kafir, tetapi apa penyebab dia menjadi kafir atau melakukan amalan kufur tersebut. Kemudian dia mengatakan, demi zat yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, seandainya mereka memiliki emas sebanyak gunung Uhud lantas menginfakkan, niscaya Allah tidak akan menerima infak mereka tersebut sampai mereka mau beriman kepada takdir. Makanya disebut dengan qadariyah. Ya. Dan pencetusnya siapa? Ma'bad al-Juhani. Dan dia itu berada pada zamannya tabi'in atau tabi'in. Sehingga perkataan yang semacam ini tidak keluar dari kurun waktu yang terbaik, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sekiranya ada perkataan yang semacam ini, maka tidak mungkin Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari itu tidak tahu. Kenapa demikian? Karena beliau berdua itu belajar kepada sahabat. Sehingga dikatakan bahwasanya adalah Qadariyah adalah paham pengingkar takdir. Paham pengingkar takdir. Atau kelompok yang meyakini bahwa Allah tidaklah mengetahui dan menetapkan takdir sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan meyakini kalau perbuatan makhluk bukan Allah yang menciptakan.
Kemudian di antara yang pertama kali yang munculnya daripada Qadariyah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau mengatakan yang pertama kali berpendapat seputar masalah takdir adalah seorang dari Irak yang dikenal dengan Susan. Susan. Ternyata Susan ini adalah nama atau julukan untuk laki-laki. Dahulu ia orang Nasrani, lalu masuk Islam, kemudian murtad dan kembali kepada agama lamanya. Ya. Ma'bad al-Juhani mengambil pendapat seputar takdir dari orang tersebut. Makanya tadi penjelasan saya bahwasanya pendapat-pendapat yang semacam ini tidak sampai kepada Rasulullah. Jangankan kepada Rasulullah, kepada sahabat aja tidak sampai. Maksud daripada tidak sampai itu bagaimana? Pendapat ini tidak dikatakan oleh Nabi SAW. Perkataan yang semacam ini tidak didapati dari para sahabat yang langsung belajar kepada Nabi SAW. Makanya dikatakan sesat menyesatkan. Dan ternyata perkataan yang semacam ini itu menyelisihi dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, yang telah ditetapkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu pendapatnya diikuti oleh Ghailan ad-Dimashqi. Makanya tadi di awal pembahasan dari bab yang kedua ini saya katakan, ya, Rasulullah SAW berkata, al-majusu al-qadariyatu majusu hadhil ummah wa in maradu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Ya. Jika mereka sakit jangan dijenguk. Jika mereka mati jangan dilayat. Itu larangan dari Rasulullah. Para jamaah rahimakumullah. Sikap yang Rasulullah SAW ya, berikan kepada kita itu tidak lebih keras daripada perkataan mereka terhadap Allah. Orang bisa jadi dia akan mengatakan, emang kenapa sih kalau orang sakit gak boleh dijenguk dan mati gak boleh dilayat? Apa masalahnya? Orang dia juga manusia. Hati-hati dengan perkataan yang semacam ini. Perkataan semacam ini sama saja dia itu menolong orang-orang Qadariyah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, entah perkataan atau perbuatan, sama dengan mereka. Antum bandingkan sikap yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan perkataan si Qadariyah ini. Dia mengatakan Allah itu nggak tahu, gitu loh. Padahal Allah mengatakan tentang dirinya Allah itu maha tahu. Gitu. Ketika Allah menjelaskan tentang dirinya Allah itu maha tahu, ada seorang hamba yang begitu lemah dan hina mengatakan Allah tidak tahu. Antum bandingkan perkataan ini dengan sikap yang ini. Lebih buruk mana? Ya lebih buruk perkataan mengatakan Allah tidak tahu. Iya. Kenapa dimasamakan dengan Majusi? Qadariyah itu kenapa disamakan dengan Majusi? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan Qadariyah dinamakan Majusi karena Majusi meyakini bahwa ada dua pencipta di dunia ini, pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Pencipta kebaikan adalah cahaya, sedangkan pencipta keburukan adalah kegelapan. Berarti sama dong. Qadariyah menyerupai Majusi dari sisi ini karena Qadariyah mengatakan peristiwa yang ada di dunia ini ada dua jenis. Peristiwa akibat perbuatan Allah maka ini adalah ciptaan Allah, dan peristiwa akibat perbuatan hamba maka ini adalah ciptaan hamba, bukan ciptaan Allah. Karena bersama atau bahkan dikatakan sama. Makanya dinamakan dengan Qadariyah. Nah, inti penyelewangan daripada Qadariyah itu adalah pada dasarnya terpusat pada dua hal.
Yang pertama ya, mengingkari bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Jadi bagaimana maksudnya? Misalkan ada kendaraan lewat dari sini ke sini, itu Allah tidak tahu kecuali setelah kendaraan itu lewat. Gitu. Nah, ini kan bahaya. Ini sesat menyesatkan. Dari mana akidah yang semacam ini tidak sampai kepada Rasulullah? Akidah yang semacam ini tidak sampai kepada Rasulullah. Jangankan Rasulullah, sahabat aja juga nggak nyampe. Yang kedua, meyakini bahwa setiap hamba adalah pencipta bagi perbuatannya masing-masing. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun" atau wa ma taf'alun. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Ya. Kemudian punahnya qadariyah yang asli. Jadi makanya ada sebagian orang itu manhaj dan akidahnya sama. Ada juga yang manhajnya tidak sama dengan akidah. Contoh, seorang ulama namanya Abdullah bin Sahal At-Tustari atau At-Tusturi. Beliau itu manhajnya sufi. Tapi akidahnya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan beliau itu adalah termasuk sufi pendahulu, mutaqaddimin. Sehingga akidahnya masih lurus. Kalau kita lihat orang-orang sufi, mereka itu secara manhaj dan secara akidah rusak. Mengatakan Allah ada di mana-mana tempat. Nah, kalau Abdullah bin Sahal At-Tusturi ini enggak. Dia manhajnya manhaj orang-orang sufi. Tapi akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan dia tetap menetapkan bahwasanya Allah di atas arsy. Allah fis sama. Gitu. Makanya kadang ya, manhaj sama dengan akidah, kadang tidak sama. Itu pada mutaqaddimin seperti itu, orang-orang terdahulu seperti itu. Nah, kalau mutaakhirin tidak. Para ulama menyebutkan bahwa qadariyah asli yang muncul pada masa Ibnu Umar telah terkubur. Ibnu Hajar menukil dari Al-Qurtubi, beliau mengatakan paham ini telah punah, kami tidak tahu orang yang belakang ini menisbatkan dirinya kepada paham ini. Dan beliau melanjutkan, adapun qadariyah yang ada pada saat ini, yaitu zaman beliau hidup, meyakini bahwa Allah telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh hambanya sebelum itu terjadi. Jadi ya, kalangan ahli sesat itu pada awal-awalnya masih bagus sebenarnya dari segi akidah. Ya, tapi manhajnya tidak sahih. Ya. Akan tetapi mereka menyelisih salaf dengan menganggap bahwa perbuatan hamba adalah hasil kemampuan dan ciptaan hamba itu sendiri, bukan dari kehendak dan ciptaan Allah. Meskipun sama-sama ideologi rusak, tetapi ideologi yang kedua kerusakannya lebih ringan dibanding ideologi aslinya. Baik. Apakah qadariyah itu dihukumi kafir? Ya. Karena terjadinya pergeseran arah pemahaman, para ulama membedakan hukum terhadap qadariyah asli dan qadariyah yang ada di masa belakangan. Asy-Syaikh Ibrahim Ruhaili hafizahullah taala mengatakan, syukur, para ulama salah membedakan hukum untuk dua jenis qadariyah ini. Mereka mengkafirkan qadariyah asli yang mengingkari ilmu Allah ya, akan terjadi sebelum yang belum terjadi, namun mereka tidak mengkafirkan qadariyah yang baru muncul di masa belakangan yang menetapkan bahwa Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi, meskipun mereka tidak menetapkan penciptaan Allah terhadap perbuatan makhluk. Jadi yang awal itu lebih kafir daripada yang kedua. Ya. Abdullah putra Imam Ahmad mengatakan, ayahku ditanya apakah qadariyah itu kafir, maka jawaban ia
Jawaban beliau itu iya, jika mengingkari ilmu Allah berarti adalah yang pertama. Iya. Kemudian pewaris daripada paham Qadariyah yang meneruskan paham Qadariyah itu siapa? Pada zaman sekarang kita ini sampai zaman kita itu, ya. Syekh Ibrahim Ruhaili mengatakan kelompok Qadariyah telah habis masanya. Tetapi Mu'tazilah telah menumbuhkan kembali pemahaman Qadariyah. Mu'tazilah itu berasal dari Wasil bin Atha, muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Makanya pemahaman yang semacam ini para jamaah sekalian, ya saya katakan, saya sampaikan lagi, itu tidak sampai kepada Rasulullah. Oleh karena itu bisa kita katakan bahwa Mu'tazilah adalah pewaris Qadariyah. Mu'tazilah neo Qadariyah. Iya. Sehingga Mu'tazilah juga disebut sebagai apa? Qadariyah. Nah, sebagai penganut paham Qadariyah, yaitu sebuah kelompok yang menyimpang dari jalan Rasulullah SAW serta jalan para sahabat. Makanya apa? Makanya setiap firqah itu harus ditimbang dengan manhajnya para sahabat. Kenapa demikian? Karena para sahabat itu adalah murid langsung dari Rasulullah SAW. Merekalah yang memahami Alkitab dan Sunnah dengan sahihah. Mereka langsung mengetahui pengamalan daripada qala Allah itu tadi. Mereka tahu turunnya wahyu. Ya. Setiap kemuskilan yang mereka dapati dalam menjalankan agama itu, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan mereka tidak membebani diri. Maksudnya membebani diri bagaimana? Sekiranya hal itu tidak diperintahkan untuk mereka, maka mereka tidak bertanya. Di antaranya, suatu saat ketika Nabi SAW pada waktu Ramadan, beliau itu sholat setelah Isya, beberapa sholat sunnah. Kemudian hari kedua diikuti oleh sebagian sahabat. Hari kedua semakin banyak, hari ketiga semakin banyak, hari keempat itu Rasulullah SAW tidak sholat. Sekiranya Rasulullah SAW sholat, maka beliau khawatir kalau sholat ini akan menjadi wajib. Nah itulah, ya, di antara keistimewaan para sahabat. Ya. Berpendapat bahwa keburukan dapat membatalkan kebaikan. Artinya keimanan tidak bermanfaat jika disertai kemaksiatan. Nah, perkataan yang semacam ini tidak sahih, tidak benar. Iman itu tetap bermanfaat walaupun bermaksiat. Seorang hamba tersebut bermaksiat, tetapi keimanannya itu berkurang. Kecuali kemaksiatan itu yang dia lakukan itu adalah kemaksiatan yang membatalkan keimanan dia, seperti syirik, bid'ah, dan sebagian bid'ah yang menyebabkan pelakunya itu kufur. Makanya ketika antum membaca literatur atau kitab-kitab akidah itu, kemudian antum menemukan bahwasanya bid'ah itu ada yang mufassiqah, mukaffirah, dan seterusnya, ketahuilah bahwasanya itu pembagian bid'ah secara bahasa. Secara bahasa, bukan secara istilah syar'i. Ya. Kenapa demikian? Karena istilah syar'i, maka dia akan membantah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Ya. Mereka mengkafirkan orang yang berbuat maksiat dan membatalkan seluruh amalnya. Nah, ini sangat berbahaya sekali.
Kenapa demikian? Orang-orang Qadariyah mengatakan kalau seorang hamba itu bermaksiat, hilang imannya. Makanya nggak ada faedahnya berpaham dengan paham orang-orang sesat, itu tidak ada faedahnya. Entah itu secara dunia dan secara akhirat. Secara dunia saja itu sudah betul-betul merugikan agama. Nah, inilah pendapat mereka, dan ini pendapat yang rusak sekali. Ya, nanti kita akan memahami bagaimana mazhab salaf dalam hal ini. Iya. Serta memvonisnya kekal di neraka jahanam, wal'iyadzu billah. Nah, inilah pendapat Qadariyah. Nah, kalau mereka itu konsisten dengan perkataan mereka sendiri, maka mereka tidak ada yang keluar dari Qadariyah. Kenapa? Karena setiap perkataan itu dibutuhkan sebuah komitmen dari yang berkata. Dan biasanya perkataan itu apabila tidak didasari dari qala Allah qala Rasul, akan terjadi kontradiksi antara satu sama lain. Makanya Qadariyah satu dengan Qadariyah yang lain itu saling sesat menyesatkan, saling kafir mengkafirkan. Dan itulah perkataan apabila tidak didasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, berasal dari hawa nafsu seperti itu, tidak ada faedahnya. Dan itu begitu mudah bagi seorang ahli ilmu untuk mematahkan daripada pendapat tersebut. Ketahuilah para jamaah rahimakumullah, apabila ada seorang ahli bid'ah, dia menyampaikan suatu ayat, menyampaikan suatu hadis, ketahuilah cara membantahnya adalah dengan ayat atau hadis yang dia bawa. Kenapa demikian? Karena dia nggak paham dalil, nggak paham dari bagaimana cara berdalil yang sahih. Paham aja enggak, apalagi menjalankan dalil tersebut. Gitu. Nah, kemudian wa dhahabal murji'atu ihdal firaqid dhallati mithlihim ila dhiddihim haitsu qala la hadhara minal ma'asi ma'a husulil iman. Sedangkan sebagian Murji'ah juga salah seorang satu kelompok sesat memiliki pendapat yang bertolak belakang dengan kelompok pertama. Mereka berkata kemaksiatan tidak berpengaruh terhadap keimanan. Sahih enggak? Berarti betul dong itu Gus yang berada di bioskop itu, di bar itu, ketika dia berdakwah, kalian semuanya masuk surga. Masa orang berzina masuk surga? Perempuan-perempuan yang tidak menutup auratnya masuk surga? Nah, inilah inti dari perkataan itu. Ya, dari perkataan Murji'ah. Ya. Nah, makanya perkataan ini adalah perkataan yang sangat berbahaya sekali, para jamaah rahimakumullah. Padahal kita tahu, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita mempelajari Murji'ah. Ya, pengertian irja dan Murji'ah. Al-irja menurut bahasa memiliki beberapa arti, yaitu harapan, takut, mengakhirkan, dan memberikan harapan. Al-irja dengan mana harapan, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Dan kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Maknanya adalah kalian memiliki harapan kepada Allah yang tidak dimiliki oleh mereka. Al-irja dengan makna takut seperti firman-Nya dalam surat Nuh ayat 13. Tadi surat Nisa ayat 104. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Maknanya adalah mengapa kalian tidak takut terhadap azab Allah. Kemudian sedangkan al-irja dengan makna mengakhirkan seperti pada firman-Nya, qalu arjih wa akhahu. Maka beri tangguhlah ia dan saudara-saudaranya. Surat Al-A'raf ayat 111. Nah,
Irja yang dimaksud dalam kitab-kitab para ulama itu adalah yang terakhir ini, yaitu mengakhirkan. Ya. Adapun al-irja menurut istilah adalah mengakhirkan amal dari nama iman. Sedangkan Murji'ah adalah firqah sesat yang berpendapat dan meyakini bahwa amal tidak masuk dalam nama iman. Berarti kita sholat itu, kita sedang bermajelis ini tidak ada sangkut pautnya dengan iman, kata mereka. Ya. Bahwasanya kemaksiatan tidak membahayakan iman seseorang. Ini jelas sesat menyesatkan. Ya. Sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat terhadap kekafiran seseorang. Makanya di antara mereka mengatakan bahwasanya iblis dan Fir'aun itu imannya lebih afdal daripada orang-orang yang beriman. Ya. Nah, awal munculnya bid'ah Murji'ah ini adalah setelah terjadinya Ibnul Ash'ath pada tahun 83 Hijriah. Yang pertama kali mengatakan tentang irja' mengakhirkan amal dari iman ialah Dzar bin Abdullah al-Murhabi al-Hamdani, wafat sebelum tahun 100 Hijriah. Kemudian setelah itu muncul pendapat yang mengatakan bahwa iman hanya sebatas perkataan saja, dan yang pertama kali mengatakannya adalah Hamad bin Sulaiman, dan dia adalah syekhnya Abu Hanifah. Siapa? Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Murji'ah terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama Jahmiyah Murji'ah. Mereka adalah yang mengatakan bahwa iman sebatas pengertian atau pengetahuan saja, dan sebagian ulama salaf telah mengkafirkannya dengan sebab kejahmiyahan mereka. Jadi terjadi dua paham, satu Jahmiyah, kedua Murji'ah. Nah, inilah akidah yang amburadul seperti ini. Akidah yang amburadul, tidak ada patokan secara syar'i yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau toh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, mereka salah memahami dan salah merealisasikannya. Ya. Kemudian Al-Karramiyah, ya, yaitu dari Ibnul Karram. Mereka adalah yang membatasi iman hanya pada perkataan dengan lisan tanpa keyakinan dalam hati. Padahal iman itu berada di dalam hati. Iya. Kemudian yang keempat Murji'ah Fuqaha. Mereka adalah yang mengatakan iman itu keyakinan dalam hati dan perkataan dengan lisan, namun mereka mengeluarkan amal dari nama Islam. Sebagian ulama Fuqaha Murji'ah Fuqaha ini lebih afdal, lebih baik daripada Murji'ah yang sebelumnya. Ya. Kemudian yang keempat adalah Al-Asy'ariyah. Mereka adalah yang mengatakan bahwa iman hanya sebatas pembenaran saja. Jadi lisan kemudian anggota badan itu tidak masuk di sini. Nah, ini tentu saja menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah yang akan kita bahas nanti insyaallah. Irja' termasuk bid'ah yang keji dan mungkar. Mereka Murji'ah telah mengeluarkan amal dari iman. Mereka mengatakan bahwa orang yang meninggalkan amal adalah mukmin yang sempurna imannya. Makanya mereka mengatakan bahwa Fir'aun itu imannya lebih afdal daripada Musa, dan iblis itu imannya lebih afdal daripada siapa? Adam. Ya. Mereka mengatakan tidak berbahaya bersama iman dosa bagi yang melakukannya. Mereka juga mengatakan bahwa iman sebatas perkataan dengan lisan atau sebatas pembenaran dengan hati. Para ulama salaf telah menganggap mereka itu sesat. Ya. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah berkata, tidak ada perbuatan bid'ah yang diadakan dalam Islam yang lebih berbahaya terhadap agama daripada bid'ah ini, yaitu bid'ah irja'. Kemudian Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan Murji'ah adalah Yahudinya ahlul qiblat kaum muslimin. Berarti sama dengan perkataan Nabi SAW. Para jamaah rahimakumullah ta'ala. Tidaklah sebuah gelar yang buruk itu akan terjadi kecuali dia itu melakukan perbuatan yang buruk juga. Orang terbiasa meminum khamr, makanya dia disebut dengan mudminul khamr.
Ya, yaitu peminum khamar, karena dia sudah terbiasa dengan meminum khamar. Orang terbiasa berzina, makanya apa? Dia itu pezina. Apa iya orang yang senantiasa sholat kemudian dia dikatakan imannya berkurang? Iya. Orang yang senantiasa istiqomah di dalam agama Allah, di atas agama Allah, kemudian dia dikatakan dia itu kurang imannya. Apa iya begitu? Iya. Berarti makanya kalau kita memegang pendapatnya Qadariyah itu, orang berzina itu sebenarnya justru akan menambah keimanan. Berbahaya gak ini perkata? Sangat berbahaya. Iya, sangat berbahaya sekali. Makanya orang-orang yang bermaksiat itu akan semakin aman dengan perkataan yang semacam ini. Makanya disinilah berbahayanya seorang ahli ilmu apabila dia punya panggung, punya tempat, punya audien, dan kemudian ditaati. Ya, itu sama saja menjerumuskan orang-orang untuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya. Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Husain rahimahullah berkata, tiada malam dan siang yang lebih menyerupai Yahudi daripada Murji'ah. Nah, itulah Murji'ah. Wahya ihdal firaqi dhalah mithlihim ila dhiddihim haitsu qalu la hadhara minal ma'asi ma'a husulil iman. Sedangkan sebagian Murji'ah juga salah satu kelompok sesat memiliki pendapat yang bertolak belakang dengan kelompok pertama. Mereka berkata kemaksiatan tidak berpengaruh terhadap keimanan. Ini sesat menyesatkan perkataan semacam ini. Wa jaa madhhabu salafis salih rahimahumullahu wasatan baina ifrat wa tafrid. Haitsu qarraru anna al-ihbat al-haqiqiyya ibtalu syai' li syai' wa idhabuhu jumlatan huwa ihbatul kufri wasyirki warriddati wan nifaqi lil iman. Adapun madhab salafus salih, mereka mengambil jalan tengah. Ya, jalan tengah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairul umuri awsatuha. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah di tengahnya. Ya. Ya, artinya tidak berlebihan dan tidak lalai. Mereka berpendapat bahwa hakikat batal, yaitu batalnya suatu perkara karena suatu hal dan gugurnya secara keseluruhan, adalah batalnya keimanan yang disebabkan oleh kekufuran, syirik, murtad dan nifaq. Selain itu tidak ada yang menafikan iman kecuali 4 ini. Yaitu apa? Pertama kufur, kedua syirik, ketiga murtad, ketiga nifaq. Dan bahkan nifak itu asalnya adalah kekufuran itu. Ya. Bukankah ketika Nabi SAW dan para sahabat ketika mereka itu berhijrah ke Madinah, orang-orang kafir itu kan tidak menampakkan kekufuran mereka. Ya. Tetapi menampakkan kecintaan mereka terhadap kaum muslimin, tetapi secara batin mereka itu membenci Islam dan kaum muslimin. Ya. Makanya apa? Pangkal utama kenifakan, kemunafikan itu adalah kekufuran. Ya. Wa anna butlana ba'dil ibadati bisababi ba'dil ma'asi aw nuqsanil ajri wa thawabi bisababin akhar. Atau tauqiful intifa'i bihi fi waqtil hajati ilaihi wa ihbatu nisbi la yadhhabu bi aslil iman. Sedangkan batalnya sebagian amal ibadah karena beberapa perbuatan maksiat, berkurangnya pahala disebabkan hal lainnya atau tidak dapat dimanfaatkannya ia pada saat dibutuhkan, adalah pembatalan yang bersifat parsial, tidak sampai menghilangkan keimanan itu sendiri. Yang hanya bisa menghilangkan keimanan itu sendiri itu 4 tadi, kekufuran, ya, kemudian syirik, murtad dan nifaq. Itu aja menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, bagaimana iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah? Iman menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ialah perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang, dan manusia berbeda-beda di dalamnya.
Ada yang keimanannya Masya Allah sampai puncak, ada juga keimanannya sampai habis atau pertengahan. Dan Ahlussunnah wal Jamaah juga berpendapat bahwa iman bukan satu kesatuan yang tidak bercabang dan tidak dapat dibagi, tetapi mereka berpendapat bahwa iman itu bercabang dan dapat dibagi. Makanya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau mengatakan bahwasanya apa? Beliau mengatakan bahwasanya iman itu terbagi menjadi 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Ya. Oleh karena itu Ahlussunnah membolehkan istitsna dalam iman, yaitu perkataan seorang muslim, saya mukmin insyaallah. Nah, bagaimana cara menghadapi atau cara fikih daripada perkataan saya mukmin insyaallah? Para ulama menjelaskan hal ini ada dua perkataan. Perkataan yang pertama, jikalau dia mengatakan saya mukmin insyaallah untuk keraguan-raguan, ini haram hukumnya. Haram. Adapun yang kedua, jikalau seorang mengatakan saya mukmin insyaallah itu karena keadaan dia tidak tahu apakah dia itu betul-betul mukmin atau tidak, maka ini boleh. Iya. Nah, kalau ragu-ragu apakah saya beriman kepada Allah atau kufur kepada Allah, ini hukumnya haram. Ya. Ini termasuk membab saddud dzari'ah, menutup pintu kemungkaran. Sehingga apa? Seorang itu tidak terjatuh ke dalam kekufuran sehingga imannya hilang. Yang dimaksud dengan iman itu perkataan ialah perkataan hati dan perkataan lisan. Yang dimaksud dengan iman itu amal perbuatan ialah amal hati dan amal anggota badan. Yang dimaksud dengan iman itu bertambah dan berkurang ialah bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan dan kejahatan. Ya. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala berkata, adapun perkataan bahwa iman apabila hilang sebagian maka akan hilang seluruhnya, maka ini perkataan terlarang. Ya, makanya tadi dikatakan bahwasanya orang yang terjatuh ke dalam kekufuran tidak serta-merta itu dia kafir. Harus dicari dulu apa penghalangnya sehingga dia terjatuh ke dalam kekufuran. Nah, jikalau dia itu jahil, bodoh itu, maka ini adalah sebab terbesarnya dia mendapatkan uzur. Ya, mendapatkan uzur, tidak bisa dikafirkan, ya, tidak bisa dikafirkan. Dan ini merupakan kelompok yang bercabang darinya bid'ah dalam iman, karena mereka murji'ah yang sepertinya mengira bahwa apabila sebagian iman hilang maka akan hilang seluruhnya dan tidak tersisa sedikit pun darinya. Dan nas-nas dari Rasulullah SAW ya, dan para sahabatnya menunjukkan hilangnya sebagian iman dan menetapnya sebagian yang lainnya, seperti sabdanya, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang yang masih ada iman seberat dzarrah di dalam hatinya. Ini hadis ini membatalkan perkataan daripada murji'ah dan juga qadariyah. Nah, walidzalika faqad qarraru tab'an lin-nusus as-sarihati anna al-imana qaulun wa 'amalun yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil yang jelas mereka berpendapat bahwa iman terdiri dari perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Nah, ini adalah pendapat para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Apa itu iman menurut ahlu sunnah wal jamaah? Pertama, at-tasdiqu bil qalb, membenarkan, menetapkan di dalam hati. Wan nutqu bil lisan, seperti subhanallah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah wal amalu bil jawarih, ketika seorang mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia itu harus salat, harus zakat, harus puasa, harus haji, harus bersedekah, harus ilmu, seperti itu. Ya.
Nah, ini adalah pengertian dan juga ya penjelasan yang paling lengkap daripada Qadariyah dan Murji'ah. Ya. Dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Narjullahu an yazida imanana billahi wa rasulihi wa an yumitana 'alal islami wa sunnati wa yulhiqana bis salihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kita kepadanya, keimanan kita kepadanya dan kepada Rasulnya, mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah, serta memasukkan kita ke dalam orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Syekh hafizahullah taala di akhir dari pembahasan ini. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat. Nah, baik, ada pertanyaan dipersilakan. Nah, agak mendekat Pak, mungkin kalau suaranya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Firqah. Afwan Pak, gak kedengeran Pak. Gak kedengeran Pak. Tidak terdengar. Antum agak maju. Antum agak maju aja. Tadi dia jelaskan berapa firqah. Iya.